Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan memberikan simulasi mediasi permasalahan mengenai gaji di perusahaan. Di sini saya Alre Falapaso dengan NIM 1 sebagai mediator dan dua teman saya. Saya Amun Salsabila dengan NIM B1A123101 sebagai karyawan. Saya Septia Elino dengan NIM B1A123099 dengan sebagai manajer. Untuk memenuhi tugas mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bapak Asep dan Ibu Anggun. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Saya di sini sebagai mediator yang netral. Sebelumnya perkenalkan saya Alroy Rifalapaso. Di sini saya tidak memihak satu sama lain. Di sini saya netral, memihak Bapak dan Ibu. Nah, jadi tujuan kita di sini tuh mencari solusi, Pak, Bu, solusi terbaik atas permasalahan yang ada, khususnya terkait gaji yang dipermasalahkan, ya kan? Sebelum mulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan, Pak, Bu. Yang pertama itu kita bicara satu persatu, nggak ada saling memotong. Dan yang kedua, semua disampaikan di sini bersifat terbuka dan jujur. Kalau ada yang ingin Ibu keluhkan, silakan dikeluhkan. Kalau ada yang ingin Bapak bilang, silakan dibilang, Pak, di sini. Nah, di sini juga fokusnya pada penyelesaian, Pak, khusus pada masalah ini, jangan menyangkut ke masalah yang lain. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Ya, saya setuju, Pak. Kami juga setuju, Pak. Dan juga saya ingin menekankan bahwa tujuan mediasi ini adalah win-win solution. Jadi Bapak dan Ibu sama-sama menang, sama-sama menemukan solusinya. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu bisa saling memahami. Sekarang kita mulai dengan mendengarkan masing-masing pihak ini. Baik, saya persilakan dari pihak Ibu dulu menjelaskan masalahnya. Apa yang terjadi, Bu? Baik, terima kasih, Pak. Jadi saya di sini sudah bekerja kurang lebih 1 tahun. Awalnya saya dijanjikan gaji sebesar 4 juta per bulan, tapi kenyataannya saya hanya menerima sekitar 3 juta. Bahkan kadang kurang dari itu. Selain itu, lembur yang saya kerjakan juga tidak dibayar sesuai kesepakatan. Baik, jadi inti masalahnya itu adalah ketidaksesuaian gaji dan lembur ya? Iya, betul, Pak. Baik, sekarang dari pihak Bapak ingin memberikan tanggapan. Terima kasih. Jadi dari sisi perusahaan memang ada perbedaan nilai nominal. Tapi karena memang perusahaan menyesuaikan dengan kondisi keuangan pada saat itu. Tapi kami juga merasa bahwa kami telah memberikan kepada pekerja fasilitas yang baik seperti transportasi dan makanan. Tapi itu tidak pernah dijelaskan di awal, Pak. Saya tahunya gaji saya tetap 4 juta. Baik, satu-satu ya Pak, Bu. Jadi intinya saya simpulkan, kalau ada perbedaan persepsi mengenai kesepakatan awal sama masalah transparansi terkait gaji dan lembur itu ya. Jadi kayak Bapak dan Ibu ini miskomunikasi sebenarnya. Nah, begini Pak, Bu. Sekarang saya ingin tahu, sebenarnya yang diharapkan dari masing-masing Bapak dan Ibu ini apa? Saya ingin hak saya dibayarkan sesuai perjanjian awal, Pak. Kalau dari perusahaan, kami juga ingin mempertahankan hubungan kerja. Tapi kami juga ingin menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap mencari solusinya, Pak. Nah, saya akan bantu mengidentifikasi beberapa opsi. Pertama, ya, opsi dari pihak pekerja, dari Ibu. Nah, Ibu ini meminta pembayaran penuh sesuai kesepakatan awal. Bapak kan bilang 4 juta. Ya, Bapak harus bisa dong memberikan 4 juta itu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kemudian opsi dari perusahaan. Nah, ya gaji itu harus disesuaikan sesuai kesepakatan dan juga harus sesuai dengan kondisi Bapak. Kalau memang Bapak cuma bisa ngasih gaji sekian dari kondisi perusahaan Bapak yang sekarang, ya harusnya Bapak bisa bisa mengonfirmasi itu di awal kesepakatan. Jangan asal ambil keputusan aja. Nah, jadi apakah Bapak terbuka jika pembayaran kekurangan gaji ini dilakukan secara bertahap aja? Kalau memang jelas dan ada kepastian, saya bisa mempertimbangkan. Kalau dicicil mungkin bisa, Pak Wai. Mungkin perlu beberapa bulan. Oke, baik. Ini sudah ada titik temunya ini sebenarnya ini. Sekarang terkait ke depannya, apakah perusahaan bisa memastikan gaji sesuai perjanjian? Untuk ke depan, Pak, kami bisa menyesuaikan dengan angka yang sudah dijanjikan. Tapi mungkin tidak bisa langsung, Pak. Yang penting ada kejelasan dan tidak berubah-ubah lagi. Baik, jadi solusi yang muncul itu kekurangan gaji itu dibayar bertahap ya. Jadi gaji ke depan itu diperjelas dan disepakati ulang. Kalau memang
gajinya sekian, ya bilang itu di awal kesepakatan, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Nah, apakah kedua pihak setuju atas dasar pembahasan ini? Setuju Pak Roy. Iya, saya setuju Pak. Oke, jadi sekarang kita buatlah kesepakatan. Saya sudah buat ini kesepakatan kita. Jadi kesepakatannya itu adalah di perusahaan Bapak harus bersedia membayar gaji selama 1 tahun secara bertahap dalam waktu 4 bulan. Nah, gaji ke depannya itu disepakati sebesar 3.800.000 dengan evaluasi setelah 3 bulan. Kemudian lembur akan dibayar sesuai jam kerja dan dicatat secara transparan. Nah, jadi kedua pihak sepakat untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum selama kesepakatan dijalankan. Jadi apakah ada yang ingin ditambahkan atau diubah Bapak, Ibu? Apakah ada yang ingin Ibu protes atau yang ingin Ibu mau opsi lain? Apakah Bapak ada yang perlu ditambahkan informasinya? Saya rasa sudah cukup itu saja Pak. Setuju Pak. Baik, apakah Bapak dan Ibu sepakat dengan isi kesepakatan yang saya buat ini? Saya sepakat Pak. Ya, saya sepakat Pak. Oke, jadi dengan ini mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan. Baik, Mbak, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan etikat baiknya dari Bapak dan Ibu. Semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Nah, itulah contoh simulasi mediasi tentang masalah gaji di perusahaan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Bye.